wished you could turn back time on sagging skin? Do you lift your cheeks or eyebrows in the bathroom mirror and wish they stayed that way? Introducing Silhouette Soft Thread Lift. Silhouette Soft patented thread lift technology delivers gravity-defying effects, repositioning sagging skin so you can say goodbye to the visible signs of aging. Following a consultation, your aesthetic expert will insert Silhouette Soft's reabsorbable threads under the surface of the skin to correct sagging in the cheeks, eyebrows, jawline, and neck, giving you gradual, sustained tissue regeneration by boosting natural collagen production, so your skin will become fuller and more youthful looking from within. It's beautifully effective. You can expect an instant difference with minimal downtime and long-lasting results. So why not book a consultation to discuss what's possible for you today? Selamat malam dan selamat bergabung dokter-dokter sekalian dalam webinar pertama kita dari Sinclair Indonesia dengan tema Silhouette Soft Made in USA Double Needle Thread Lift with Cone Technology for Tissue Repositioning and Collagen Stimulation, the new launch of 12 Cone Short. Perkenalkan, saya Monique Evelyn selaku Product Manager Sinclair Indonesia yang akan menjadi host di acara webinar malam ini. Izinkan saya atas nama Sinclair Indonesia menyapa dokter-dokter sekalian dan berterima kasih untuk kesediaannya hadir di webinar kami. Sebagai informasi, Sinclair Indonesia saat ini merupakan distributor resmi produk Silhouette Soft di Indonesia. Di sini juga telah bergabung Dr. Jonathan Adi yang akan menjadi pembicara kita di webinar ini. Malam ini Dr. Jonathan akan sharing seputar all about Silhouette Soft dan what's new dari produk ini, di mana kali ini Silhouette Soft hadir kembali di Indonesia membawa varian barunya, yaitu 12 Cone Short. Seperti apa nanti kita dengarkan sharing dari Dr. Jonathan Adi. Nah, sebelumnya saya akan bacakan agenda webinar kita malam hari ini. Pertama, webinar akan dimulai dengan presentasi oleh Dr. Jonathan selama 45 menit. Setelah itu akan langsung dilanjutkan dengan sesi Q&A, tanya jawab selama 15 menit. Nah, untuk pertanyaan, silakan dokter bisa tulis di kolom Q&A yang tersedia dan mencantumkan nama jelas. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan yang akan dijawab langsung oleh Dr. Jonathan. Jika dokter memiliki pertanyaan sepanjang webinar berlangsung, boleh langsung ditulis di kolom Q&A ya, Dok. Nah, sebelumnya saya akan menyapa dulu speaker kita, Dr. Jonathan. Selamat malam, Dr. Jonathan. Ya, terima kasih dok sudah join pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke sesi presentasi, saya akan bacakan resume singkat dari Dr. Jonathan. Mohon ditampilkan untuk CV Dr. Jonathan. Oke, Dr. Jonathan Adi, Magister Manajemen, merupakan Head of Business Unit dan Trainer yang saat ini bekerja di Mensa Group Aesthetic Division dari tahun 2011. Nah, beliau bertanggung jawab untuk seluruh operation dari Business Unit Estetik di Mensa Group, dan beliau juga memiliki pengalaman, sebelumnya sudah memiliki pengalaman sekitar 18 tahun di perusahaan nasional maupun internasional, di mana jabatan terakhirnya sebagai Division Director. Dr. Jonathan Adi merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang kemudian melanjutkan pendidikannya mengambil Magister Manajemen di Universitas Indonesia, fokus di marketing. Dr. Jonathan Adi memiliki berbagai macam pengalaman training di luar negeri. Terakhir di bulan November 2022 yang lalu, beliau mengikuti Sinclair World Expert Meeting di Barcelona, Spanyol. Beliau juga merupakan speaker di berbagai seminar dan workshop di acara-acara medical estetik di Indonesia. Baik,
Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai webinar malam hari ini dengan presentasi dari Dr. Jonathan. Untuk Dr. Jonathan, kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu dokter di seluruh Indonesia. Senang sekali saya bisa membagikan informasi mengenai produk baru kami yaitu Silhouette Soft. Silhouette Soft adalah premium double needle yang dibuat di Amerika. Kenapa premium? Karena dari segi material berbeda dengan benang-benang Korea pada umumnya, karena materialnya yang berbeda, memiliki durasi 2 tahun, memiliki kekuatan tarikan yang jauh lebih superior dibandingkan benang-benang yang ada saat ini. Meskipun teknik pemasangannya sedikit berbeda, tetapi tidak terlalu ruwet, sehingga dengan pelatihan singkat, dokter semua bisa menggunakan benang ini. Silhouette Soft juga memiliki profil keamanan yang tinggi dan memberikan efek samping yang minimal dibandingkan benang-benang lain yang ada saat ini. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini mengenai varian baru dari Silhouette Soft. Karena Silhouette Soft ini sebetulnya pernah muncul di Indonesia 2016 sampai 2018. Tetapi kemudian perusahaan Sinclair diakuisisi oleh perusahaan Cina. Karena itu 2018 keluar menghilang dari Indonesia dan sekarang kembali lagi ke Indonesia. Baik, saya akan sampaikan profil produk dan informasi lebih lanjut mengenai Silhouette Soft ini. Silakan slide bisa dimulai. Baik, Silhouette Soft sekali lagi, produk ini adalah double needle thread lift buatan Amerika Serikat yang memiliki teknologi khusus berbeda dari benang lain karena benang ini dibuat dengan teknologi khusus yaitu dengan teknologi cone atau kerucut dengan memiliki dual action yaitu tissue repositioning, bukan sekedar lifting tapi mereposisi kembali jaringan lemak di area wajah dan leher, dan juga secara bertahap merangsang kolagen. Dan produk ini bertahan sampai 2 tahun. Khusus mengenai malam ini saya akan sampaikan mengenai varian baru yang baru di-launch, yaitu 12 cone short. Next. Ini bisa pencet. Oke, baik. Malam hari ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama mengenai anatomi, tentunya yang berhubungan dengan thread lift, kemudian yang kedua profil produk, yang ketiga manfaat dari benang Silhouette Soft ini, kemudian yang keempat bagaimana menseleksi pasien yang tepat untuk benang ini dan persiapan pengerjaan. Kemudian kelima, protokol pemasangan, apa yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah pemasangan, profil keamanan. Sementara teknik injeksi dan studi kasus akan dilanjutkan oleh Dr. Luciana pada webinar bulan depan, itu tanggal 18 Januari. Jadi, saksikan webinar lain tanggal 18 Januari. Next. Saya nggak bisa pencet sendiri. Oke, ya sekarang saya akan bahas mengenai anatomi wajah secara singkat. Anatomi wajah kita bagi dalam kulit wajah ada 6, dari lapisan luar ke paling dalam. Yang pertama adalah kulit, kemudian tentunya lapisan kedua ini yang paling penting yang akan kita bahas lebih detail adalah mengenai superficial fat atau subkutan fat.
Kemudian lapisan yang ketiga adalah SMAS, lapisan otot di bawah kulit. Kemudian yang keempat adalah retaining ligament dan deep fat compartment. Sementara lapisan kelima adalah periosteum dan deep fascia. Di bawah deep fascia ada subperiostal atau tulang. Tapi khusus pembahasan mengenai thread lift ini tentunya kita akan fokus di layer 2, yaitu di jaringan subkutan, karena penempatan thread lift selalu harus kita tempatkan di jaringan subkutan. Kalau kita lihat jaringan subkutan, subkutan sebetulnya terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah lemak. Lemak subkutan ini yang membentuk volume dan ketebalan tiap subkutan itu berbeda, tergantung volume dan area. Proporsi dari tiap komponen juga berbeda. Misalnya di kulit di pipi ini ketebalannya bisa sampai beberapa senti, sementara kalau di pelipis itu ketebalan dari subkutan itu tipis sekali. Ini adalah beberapa fat compartment yang harus diperhatikan ketika kita mengerjakan benang, terutama untuk nasolabial. Nasolabial ini dengan bertambahnya umur akan seringkali turun. Nasolabial fat pad itu seringkali turun, demikian pula untuk area jaw. Daerah jaw banyak sekali perubahan ketika usia kita makin bertambah. Demikian pula untuk area-area lain, misalnya seperti forehead, kemudian temporalis, itu menjadi perhatian kita. Nah, sekarang saya bahas satu ligamen penting. Satu ligamen penting ini melintang dari atas ke bawah, yang kita sebut dengan true ligament. Ini mulai dari lateral orbital rim, dia memanjang ke bawah terus sampai temporal crest dan menuju mandibula. True ligament ini kita sebut dengan platysma auricular fascia, PAF. Dan PAF ini merupakan gabungan dari lapisan kulit dan dia membentuk true ligament. Kenapa ligamen ini sangat penting? Karena di belakang dari ligamen ini, sebelah kiri, area di mana area kulit di belakang fascia ini atau true ligament ini adalah bagian yang kurang mobile, kurang bergerak, dan ini bagus untuk dijadikan anchoring pada saat pemasangan benang karena area tersebut kurang mobile. Jadi kita mesti sangkutkan atau semacam dipaku itu di daerah yang kurang mobile. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya akan masuk mengenai kolagen sekarang. Kenapa kolagen penting? Karena seperti saya sampaikan, siluet soft ini punya dual action, punya dua mekanisme kerja. Yang pertama, instant lifting, seperti benang pada umumnya. Tapi ini peranan yang penting. Yang kedua adalah perangsangan kolagen. Karena materialnya adalah polylactic acid dan polylactic glycolic acid yang akan merangsang kolagen secara bertahap sampai dengan 2 tahun. Saya jelaskan dulu mengenai kolagen. Kolagen adalah protein terbanyak pada mamalia dan membentuk 70% dari massa kulit. Ada 12 jenis sebetulnya kolagen dalam tubuh, tapi yang paling menarik adalah 2, yaitu tipe 1 dan tipe 3. Jadi kalau kita lihat tipe 1 ini paling banyak 85%, sementara tipe 3 itu hanya 15% saja. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara tipe 3 dan tipe 1. Kolagen ini penting untuk mendukung interaksi antar sel karena
memegang peranan penting komunikasi fibroblast, produksi kolagen, dan mendukung interaksi antar matriks ekstrasel seperti elastin, hyaluronic acid, air, dan lain-lain. Nah, ini yang membedakan antara tipe 3 dan tipe 1. Ketika kita memasang benang, terjadi perlukaan di bawah kulit, maka kolagen yang terbentuk seketika adalah kolagen tipe 3. Kolagen tipe 3 ini berupa serat yang tipis. Letaknya berjauhan, lemah, dan diproduksi singkat saja. Biasanya hanya berkisar 1-2 bulan saja. Karena itu kolagen tipe 3 ini tidak terlalu penting dalam proses regenerasi kolagen, tetapi yang lebih penting adalah kolagen tipe 1. Kolagen tipe 1 ini 85% terdapat di bawah kulit, dan ini sangat penting untuk perangsangan kolagen, membuat kulit kita kencang. Karena itu kolagen tipe 1 ini yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses perangsangan kolagen. Kalau kita lihat kolagen tipe 1 ini baru akan mulai diproduksi setelah bulan pertama. Jadi akan terus bertambah setelah bulan kedua dan bulan ketiga. Terutama akan optimal mulai bulan ketiga dan keempat. Karena itu seringkali benang PDO yang punya masa durasi hanya beberapa bulan saja, seringkali tidak cukup untuk merangsang kolagen tipe 1 ini. Karena kalau benang-benang seperti PDO misalnya hanya bertahan 6 bulan, dalam 3 bulan pertama pun sudah didegradasi, sehingga tidak sempat lagi memproduksi kolagen tipe 1. Kalaupun sempat, hanya beberapa lama saja, jadi kurang cukup lama. Kolagen pada kulit muda berfungsi untuk membentuk infrastruktur bagi elastin dan hyaluronic acid. Harap diingat ada 3 komponen penting di bawah kulit, yaitu yang pertama kolagen. Ini membentuk semacam struktur untuk elastin dan hyaluronic acid. Elastin berguna untuk mempertahankan elastisitas kulit, sementara hyaluronic acid berguna untuk melembabkan kulit. Jadi ketiganya, kolagen, keratin, dan elastin membentuk kekencangan, elastisitas, dan struktur kulit. Apa yang terjadi bila kulit kita menua? Dengan proses penuaan, maka jumlah, kualitas, dan tipe kolagen juga berkurang. Kolagen pada kulit berkurang 1% mulai umur 30 tahun, dan kolagen yang tersisa berubah strukturnya menjadi tidak beraturan. Itu yang menyebabkan kenapa kulit kita tidak kencang lagi, dan kulit kita tidak elastis lagi seperti sebelumnya. Saya masuk ke bagian kedua mengenai profil produk dari Silhouette Soft sendiri. Sorry, back gimana caranya? Ya, Silhouette Soft berguna untuk mengkoreksi triangle of youth. Tadinya kalau udah tua, segitiga di muka kita seperti ini. Ketika dikoreksi dengan benang, kita harapkan segitiganya terbalik seperti ini. Wajah kita menjadi tirus kembali. Dan seperti saya sampaikan, ada 2 aksi dari Silhouette Soft. Karena benang ini berbeda dari benang lain, yaitu tidak hanya sekedar lifting,
tapi juga memproduksi kolagen secara bertahap. Silhouette Soft memiliki profil keamanan yang baik dan indikasinya ada beberapa untuk mengkoreksi kontur wajah, yaitu pipi, terutama mid face dan lower face, kemudian eyebrow, dan juga double chin. Produk ini tidak bisa digunakan untuk mengkoreksi hidung, karena semua produk ini berbentuk double needle. Silhouette Soft juga memberikan perawatan minimal invasif dengan minimal downtime, dan pemulihan yang cepat. Oke. Silhouette Soft adalah alat kesehatan yang harus disisipkan di bawah kulit dan dapat diserap tubuh. Memiliki approval dari CE di Eropa, Certificate of Europe di Eropa, dan juga US FDA. Di Amerika, produk ini dijual dengan nama lain, yaitu Silhouette Instalift, dengan komposisi yang sama. Produk ini digunakan untuk mereposisi dan memfiksasi jaringan kulit yang kendor, seperti misalnya pipi. Tarik ke bagian yang atas untuk mereposisi kembali, sehingga mengatasi asimetri dan kekenduran. Tidak hanya area pipi, area leher, area kelopak mata yang turun. Selain pengangkatan instan, juga memberikan regenerasi jaringan bertahap karena proses stimulasi produksi kolagen secara alami. Silhouette Soft ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah benang polylactic acid. Polylactic acid ini bertahan sampai 24 bulan lebih. Kemudian di antaranya ada kerucut-kerucut seperti di gambar sebelah kanan. Ada kerucut-kerucut ini dibentuk dengan dua komponen, yaitu polylactic acid dan polylactic glycolic acid. Saya akan jelaskan lebih detail belakangan. Jadi indikasi untuk Silhouette Soft ada beberapa, yaitu yang pertama mengkoreksi ptosis eyebrow, kemudian yang kedua mengkoreksi mid face maupun lower face, jadi malar dan marionet yang turun. Kemudian yang keempat adalah mengkoreksi area double chin. Kalau kita bicara mengenai varian, ada 4 varian yang kita sediakan saat ini. Dulu hanya ada 3 varian, sekarang kita punya 4 varian. Saya akan jelaskan masing-masing. Dokter tentu yang penting fokus kepada area aktif yang saya tandain merah. Dan yang saya tandain merah itu adalah varian yang baru 12 con short. Mulai dari 8 kon yang paling sedikit itu area aktifnya pada benang itu 8 cm. Kemudian 12 kon short varian kita yang paling baru itu area aktifnya 10,4 cm. Kemudian yang 12 kon itu 14 cm dan yang 16 kon itu 18 cm. Apa gunanya area aktif? Area aktif ini penting sekali ketika kita mengukur, misalnya kita mengukur untuk mengangkat mid face, kita hitung ukur panjangnya area aktif. Bila cuman hanya 8 cm, kita gunakan yang 8 kon. Tapi misalnya pada pria dengan muka yang lebih lebar, dokter membutuhkan sampai 10 cm, dokter bisa gunakan area aktif yang 10 cm, yaitu 12 kon. Atau misalnya ketika kita mau menarik area yang lebih panjang, seperti area jawline misalnya, dokter memerlukan yang lebih panjang, misalnya 14 cm, dokter bisa gunakan yang 12 kon. Sementara untuk double chin itu cukup panjang. Double chin biasanya
cukup panjang, terutama pada laki-laki, itu dokter bisa gunakan yang 16 kon. Jadi makin banyak kon, makin kuat daya tariknya. Kemudian arah dari kon adalah bidirectional, dua arah berlawanan. Dan jarak antar kon ini menjadi penting untuk 12 kon shot, karena 12 kon shot ini seperti 8 kon. Jarak antar konnya cukup rapat, cuma 5 mili atau setengah senti. Jadi meminimalkan terjadinya dimpling sehingga daya tariknya cukup kuat. Dulu belum ada varian 12 kon shot ini. Karena itu beberapa feedback dari dokter, kadang-kadang mereka memakai 12 kon yang lama. 12 kon lama itu area aktifnya cukup panjang, 14 cm. Jadi ketika mereka memasang, kemudian ternyata misalnya panjang area lower face itu cuman sekitar 12 cm, kadang-kadang dokter dulu memotong kon yang di ujung atas dan di ujung bawah. Sehingga ketika dipotong, akibatnya kon yang masuk di bawah kulit itu tinggal 10. Dan ini tentunya mengurangi kekuatan dari tarikan benang tersebut. Karena itu dari feedback yang kita peroleh dari para dokter, maka dibuatlah, Sinclair membuat varian baru, yaitu 12 kon shot, dengan area aktif yang lebih pendek, 10 cm. Umumnya orang-orang Asia dengan wajah yang mungil, paling banyak menggunakan 8 kon dan 12 kon yang short, karena area aktifnya ini pendek. 8 cm biasanya untuk mid face, kemudian 12 kon short ini untuk jawline, bisa juga untuk area double chin. Umumnya leher orang Indonesia tidak terlalu panjang, akibatnya cukup pakai area aktif yang 10 cm saja. Itu pentingnya kenapa kita harus mengerti mengenai area aktif. Material tadi saya sudah sampaikan ada 2 komponen, PLLA, benangnya berupa PLLA, kemudian konnya sendiri itu terdiri dari 2 bagian, polylactic acid dan polyglycolic acid, yang kita singkat dengan PLGA. Siluet soft saya sudah katakan tidak tersedia dalam bentuk pulling cock. Siluet soft ini hanya tersedia dalam bentuk double needle dengan panjang jarum itu 12 cm dan jarumnya di kanan dan kiri dengan jarum yang elastis kecil sehingga meminimalkan trauma jaringan 23G. Bandingkan dengan benang-benang lain, nanti saya akan sampaikan perbedaannya. Benang lain memiliki jarum yang cukup besar, biasanya 21G, sehingga trauma pada jaringan lebih hebat. Kalau kita lihat desain produknya adalah seperti ini. Jadi siluet soft ini memiliki 2 jarum di kanan dan di kiri, sementara di tengahnya benang. Bagian atas yang tempel ke temporal atau pelipis itu gunanya untuk untuk memfiksasi sehingga bantalan lemak yang ditarik ke atas tidak bergerak lagi, berfungsi seperti jangkar. Sementara bagian yang bawah untuk menarik bagian bantalan lemak yang akan direposisi ke bagian atas. Jadi itu sebabnya kenapa ada 2 bagian, yang atas untuk memfiksasi, yang bawah untuk mereposisi, melifting bantalan lemak yang kendor. Kemudian rongga pada konnya juga memberikan area permukaan yang luas, sehingga ketika nempel di jaringan lemak, itu kon tersebut memastikan bahwa kon tersebut menahan jaringan dengan sangat baik, sehingga daya cengkeramnya itu sangat kuat dibandingkan dengan benang-benang barbs yang banyak dipakai saat ini. Ini kalau kita lihat secara lebih detail, jadi siluet soft memiliki kon, yaitu kerucut di tengah-tengah. Benangnya adalah polylactic acid, konnya sendiri mengandung 2 bagian, PLLA dan PLGA, dilengkapi dengan 2 jarum di kanan dan di kiri, ukuran 23G.
Kemudian setiap cone-nya, supaya dia tidak bergerak terlalu jauh, cone tersebut bisa bergerak, tetapi jarak antar simpul itu yang dibuat lebih rapat tadi pada 12 shot. 12 cone shot itu hanya 5 mili. Ini membuat lebih jarak dan area aktifnya lebih pendek. Kalau kita lihat komponen materialnya, sekali lagi saya sampaikan, benangnya 100% terdiri dari polylactic acid, akibatnya memiliki durasi lebih dari 24 bulan. Bandingkan dengan benang-benang yang beredar saat ini, umumnya hanya, terutama PDO, hanya berkisar 6-8 bulan saja. Sementara material PLA ini bisa sampai 24 bulan. Kemudian cone yang ada diproduksi itu terdiri dari dua bagian, polylactic acid dan polyglycolic acid. Polylactic acid 82%, polyglycolic acid hanya 18%. Kenapa harus dibedakan sih? Harus ada polyglycolic acid. Sebetulnya polyglycolic acid ini lebih mudah dibentuk ketika membuat kerucut. Ketika membentuk cone, polyglycolic acid ini lebih mudah dibandingkan PLA. Akibatnya dipilihlah polyglycolic acid untuk mencetak dari cone tersebut. Itu sebabnya kenapa mereka harus campurkan polyglycolic acid sekitar 18%. Silhouette soft keamanannya sangat tinggi karena yang pertama kompatibel dengan tubuh, tidak menyebabkan reaksi penolakan pada jaringan. Yang kedua, dapat dihancurkan dan diserap secara sempurna. Kalau kita lihat siklus yang di kanan, kita bisa lihat dari siklus ini dipecah menjadi lactic acid, dipecah menjadi pyruvic acid, kemudian dari pyruvic acid ini selanjutnya menjadi asetil koenzim A, dan proses selanjutnya akan dipecah menjadi CO2 dan air. Jadi setelah jangka waktu tertentu, 24 bulan, produk ini akan diresorpsi sempurna dari tubuh. Jadi tidak ada residu atau metabolit yang tersisa. Saya akan jelaskan sekarang mengenai 12 cone shot. Ini varian baru dari Silhouette Soft. Ini varian terbaru dari Silhouette Soft. Belum banyak negara yang melaunch. Beruntung Indonesia termasuk salah satu yang duluan launch produk atau varian ini. Negara lain yang sudah baru Korea Selatan, Singapura, Australia rasanya sudah juga. Baru negara itu yang sudah. Sekarang giliran Indonesia, berbahagia karena kita bisa launch 12 cone shot. Seperti saya sampaikan, 12 cone shot ini memiliki area aktif yang lebih pendek, tadinya 14 menjadi 10 cm saja. Karena jarak antar simpulnya menjadi tadinya 8 mili jadi 5 mili. Apa gunanya dengan cone yang lebih rapat di area aktif, tadinya area aktif 14 sekarang tinggal 10, jumlah cone-nya lebih rapat. Ini penting untuk benefit buat pasien dan buat dokter sebetulnya karena area cone yang lebih rapat pada area tertentu meningkatkan daya cengkram dari benang sehingga reposisinya lebih maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan makin rapatnya cone, maka dimpling yang sering terjadi itu bisa diminimalkan. Dan 12 cone shot ini ideal sekali untuk terutama untuk mid face, untuk double chin juga, untuk area double chin yang perempuan misalnya tidak terlalu panjang, dan untuk area-area yang tidak terlalu panjang itu penting sekali 12 cone shot. Ini merupakan selain 8 cone, 12 cone shot ini merupakan best seller dari 4 varian yang ada. Nah, ini mungkin akan lebih jelas kalau dokter lihat di sini bedanya 12 cone shot dengan 12 cone yang lama.
12 kon yang lama itu bagian atas, kita lihat panjang aktifnya 14 cm, kemudian spasi antar simpulnya 8 mili. Sementara yang bawah sama-sama memiliki 12 kon, tapi panjang aktifnya, area aktifnya hanya 10 cm. Dan spasi di antara kedua simpulnya hanya 5 mili. Akibatnya, seperti saya katakan tadi, kon di tiap senti benang itu lebih padat, sehingga mengakibatkan daya cengkram yang lebih kuat, dan ini menghindari terjadinya dimpling, sehingga dimplingnya bisa lebih diminimalkan. Sekarang bagaimana siluet soft ini bekerja? Siluet soft memiliki dua mekanisme kerja. Yaitu yang pertama, mereposisi jaringan secara instan. Jadi dengan kekuatan tariknya, daya cengkramnya yang kuat, langsung mereposisi bantalan lemak yang kendor, yang turun, di pipi misalnya, langsung dikembalikan ke posisinya semula, sehingga memberikan fiksasi yang kuat. Anchoring di daerah temporal ini membuat fiksasinya lebih kuat dan tidak mudah kendor. Mekanisme kerja yang kedua, siluet soft juga menstimulasi regenerasi jaringan secara bertahap karena memproduksi kolagen. Harap diingat kembali, produksi kolagen itu efektif terutama di bulan keempat, kelima. Sementara kalau pada PDO, biasanya setelah bulan ketiga, PDO itu sudah mulai dihancurkan. Akibatnya untuk benang PDO tidak cukup waktu untuk meregenerasi atau memproduksi kolagen. Karena material dari siluet soft ini adalah PLLA, material ini bisa merangsang kolagen cukup panjang sampai 24 bulan lebih. Itu sebabnya kenapa benang ini memiliki dua mekanisme kerja. Kalau kita lihat dari hasil penelitian, sekali lagi dokter perlu bedakan antara kolagen tipe 1 dan tipe 3. Tipe 3 kolagen yang tidak penting, itu hanya terbentuk pada bulan pertama, kedua saja. Kolagen tipe 1 ini yang sangat penting karena dimulai di bulan kedua, bulan ketiga, dan selanjutnya. Dokter lihat di sebelah kiri itu setelah 6 bulan pemasangan benang siluet soft, mulai terbentuk kolagen tipe 1 di sekeliling kon yang terbentuk. Seperti cincin yang berwarna merah. Kemudian setelah 6 bulan dengan pewarnaan yang lain, itu hampir sepenuhnya dikelilingi oleh kolagen tipe 1. Kita lihat setelah 12 bulan di bagian yang ketiga, setelah 12 bulan kolagen yang terbentuk jauh lebih tebal dibandingkan 6 bulan. Kemudian setelah 24 bulan, kolagen tipe 1 ternyata masih ditemukan dan masih cukup tebal, bahkan lebih tebal dibandingkan 6 bulan. Ini membuktikan bahwa kolagen tipe 1 bertahan lebih dari 24 bulan pada penggunaan benang siluet soft. Benefit. Nah, sekarang dokter tentu perlu tanya, kenapa sih disebut premium? Harganya tentu premium juga, 2 kali lipat dari benang double needle Korea pada umumnya. Kenapa saya harus membayar lebih mahal untuk siluet soft? Saya perlu jelaskan perbedaan dengan benang-benang yang beredar saat ini. Benang-benang yang ada saat ini umumnya semua dibentuk dengan barbs atau duri. Di sebelah kiri ini ada gambarnya. Umumnya model benang yang beredar saat ini adalah seperti duri. Perlu diingat bahwa daya cengkram benang di jaringan itu berhubungan dengan luas permukaan benang. Jadi kalau luas permukaan benangnya makin besar, maka daya cengkramnya juga akan makin kuat. Nah, kalau kita lihat bentuk kon 3 dimensi dari siluet soft ini, memiliki permukaan yang luas, jauh lebih luas dan lebih lebar dibandingkan permukaan barb atau duri pada benang yang biasa dipakai saat ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas permukaan cone dari siluet soft itu 3-5 kali lebih luas dibandingkan dengan barb biasa. Akibatnya daya tarik dan daya cengkeram terhadap jaringan itu jauh lebih kuat. Ini yang membuat kenapa benang siluet soft ini menjadi premium dibandingkan benang barb saat ini yang beredar. Dari proses pembuatan kita mesti lihat, kita mesti mengetahui bahwa untuk barb, benang barb saat ini itu disayat, diproduksi dengan menyayat bagian terluar dari bagian benang, sehingga terbentuklah semacam duri. Nah, tetapi kita mesti lihat di bagian yang merah yang disayat itu meningkatkan kerapuhan benang. Itu menjadi titik lemah, poin merah itu, titik merah itu menjadi poin lemah, dan sering terjadi putus benang yang berupa barb. Akibatnya mengurangi daya tarik tentunya kalau barb tersebut putus. Sementara kalau kita lihat desain dari cones itu berbeda dari barbs, karena cone kerucut itu dicetak terpisah dari benangnya. Jadi tidak mengurangi daya tarik. Sementara makin banyak cone yang diproduksi, semakin banyak cone yang dipasang pada benang, tentu daya tariknya juga akan makin kuat. Itu sebabnya kenapa tentunya makin banyak cone harganya sedikit lebih mahal. Kemudian kalau kita lihat penelitian lebih lanjut, ternyata dibandingkan dengan barbs, resiko migrasi atau slip atau copot dan resiko nongol, benangnya nongol, itu cone lebih minimal dibandingkan barb. Karena seperti saya katakan tadi, cone memiliki daya cengkram yang kuat, sehingga fiksasinya kuat. Dia bisa menahan 360 derajat pada jaringan, sehingga tidak bergerak terlalu banyak. Sementara barb, karena disayat, memiliki resiko putus atau patah dan migrasi dibandingkan dengan cone. Seperti saya sampaikan tadi, pada bagian tertentu yang disayat, itu jadi lebih tipis, akibatnya lebih mudah patah, sehingga mengurangi daya tarik dari benang tersebut. Ini dibuktikan dari studi yang disebut dengan pull out force atau kekuatan daya tarik macam-macam benang diuji dan diukur dengan kekuatan daya tarik dalam Newton, satuan Newton. Jadi ada 8 benang diperiksa. Beberapa benang yang beredar tentu misalnya yang dokter tahu di sini adalah siluet soft. Kemudian ada siluet lift. Siluet lift adalah benang yang dijual di Amerika. Benang permanen masih mengandung polipropilen. Itu benang yang tidak diserap dulu. Tetapi sekarang mereka sudah mempunyai benang yang dapat diserap juga, namanya siluet Instalift. Siluet Instalift ini hanya dijual di Amerika, tetapi memiliki komposisi yang hampir yang sama dengan siluet soft. Kemudian ada benang Korea, kemudian ada benang-benang lain. Yang paling bawah tentu dokter cukup familiar, benang Rusia atau Georgia. Jadi sekarang Rusia lawan Amerika nih. Kalau kita lihat pull out force atau daya tariknya, ternyata siluet soft memiliki pull out force daya tarik benang yang paling kuat selain benang lain, terutama yang benang Rusia di paling bawah itu kekuatannya 2 kali lipat. Sementara kalau dibandingkan dengan Minleaf, benang PDO, sebetulnya ada catatan khusus kenapa
kelihatannya siluet soft lebih kecil dibandingkan min lift karena ketika uji klinis tersebut dilakukan, belum sampai lepas benangnya siluet soft sudah keburu putus. Kenapa? Karena dokter mesti bandingkan size dari siluet soft itu sangat kecil sekali. USP-nya 30. Bandingkan dengan min lift itu 10. Ukuran benang itu seperti ukuran jarum. Kalau makin besar angkanya berarti size-nya makin kecil. Jadi kalau 30 lebih kecil daripada 10. Nah, itu sebabnya kenapa ketika studi ini dilakukan. Jadi sebetulnya daya tarik dari siluet soft ini lebih dari 9,5, cuman keburu putus ketika dilakukan uji klinik ini. Nah, ini yang terjadi dengan studi tersebut ketika sudah dilakukan uji, ternyata bentuk dari siluet soft tidak berubah sebelum maupun sesudah penarikan. Sementara ada benang lain yang sudah tidak diproduksi lagi, namanya Happy Lift, sudah tidak beredar lagi di Indonesia saat ini, putus, hampir putus. Ada produk lain dari Korea, PDO juga, USP-nya besar sekali, juga hampir putus. Cuman agak kurang fair membandingkan USP 10 dengan 30. Tentu 10 benangnya lebih tebal. Jadi kalau dibandingkan dengan benang-benang lain yang bisa diserap, degradasi dari PLLA ini jauh lebih lambat. Kenapa PDO lebih mudah dihidrolisis dari PLLA? Karena studi menunjukkan dari pada minggu ke-52, PDO itu sudah hancur, didegradasi lebih cepat dibandingkan PLLA. Sementara PLLA sendiri, konnya sudah mulai hancur, tetapi benangnya masih tahan. Itu sebabnya benangnya yang dibuat dari PLLA itu bisa bertahan sampai 24 bulan. Ini yang menunjukkan kenapa PDO lebih pendek. Karena yang pertama dengan degradasi yang lebih cepat dari PDO, akibatnya daya cengkram atau daya tarik PDO lebih cepat kendor. Yang kedua, PDO tidak cukup waktu untuk memproduksi kolagen. Akibatnya tidak memiliki mekanisme untuk perangsangan kolagen secara cukup karena waktunya terlalu singkat. Nah, ini perbandingan untuk memudahkan dokter melihat perbedaan siluet soft dibandingkan dengan benang Rusia. Saya bandingkan tentunya dengan yang double needle, light lift 2G, dan benang double needle Korea umumnya, yang materialnya terbuat dari PDO. Jadi kalau kita lihat dari material, siluet soft PLLA, PLGA, benang Aptos itu PLACL, durasinya PLLA lebih panjang, lebih dari 2 tahun. Kemudian ukuran benangnya juga lebih kecil, siluet soft 30, sementara benang lain itu ada yang 10 atau 20. Ukuran jarum dokter bisa bandingkan juga, ukuran jarum siluet soft itu lebih kecil dibandingkan benang lainnya. Akibatnya trauma jaringan lebih minimal. Nanti saya akan tunjukkan hasil before after-nya. Karena saya alami sendiri, saya coba sendiri, trauma jaringan minimal sekali dalam 1 minggu, downtime sudah hilang, dimpling pada saat pemasangan juga 1 minggu sudah hilang, dan daya tarik dari benang ini paling kuat dibandingkan benang lainnya. Sekali lagi seperti saya katakan, karena luas permukaan dari kon lebih luas dibandingkan barb, akibatnya daya tariknya lebih kuat dan resiko migrasi dan nongol, benang nongol itu lebih minimal dibandingkan benang lainnya. Cara penyimpanan. Benang ini
harus disimpan pada suhu 2-27 derajat Celcius. Harap diingat, Indonesia semua kota umumnya 30 derajat ke atas. Kemudian yang kedua yang penting, ini penting juga, hindari kelembaban udara di atas 70%. Karena kalau dokter cek di semua kota di Indonesia, kelembaban udara, terutama pada subuh atau malam hari, itu berada di atas 70%. Kelembaban udara yang terlalu tinggi membuat benang lebih rapuh. Nah, ini yang menjadi penting, karena di negara-negara luar, di negara Amerika, Eropa, di negara lain, kelembaban ini tidak menjadi isu, karena umumnya mereka kelembaban udaranya rendah, kering. Nah, ini mempengaruhi kualitas dari benang, karena itu disarankan penyimpanan dalam kulkas, bukan di freezer, tetapi di 2-8 derajat. Simpan pada tempat kering dan tidak terkena matahari langsung, kadaluarsanya 24 bulan sejak tanggal produksi. Kemasan satu box itu berisi 5 pouch, tiap pouch itu berisi 2 benang atau kita sebut sepasang. Jadi biasanya kita jual sekarang dalam bentuk pouch, kita jual dalam bentuk box berisi 5 pouch, masing-masing berisi 2 benang. Jadi kalau mudahnya dokter ingat satu box isi 10 benang. Prosedur mudah, seperti saya katakan, tidak ruwet seperti benang yang lain. Cukup dengan pelatihan sederhana, dokter sudah bisa mengerjakan. Kemudian teknik agak sedikit berbeda dari benang lain, tapi dengan mengikuti pelatihan singkat mudah sekali. Karena seperti benang lain dilakukan dengan anestesi lokal, downtime-nya juga minimal. Seleksi pasien. Bagaimana menentukan kriteria ideal pasien yang baik? Ya. Jadi kandidat yang sesuai adalah tentu mereka yang membutuhkan koreksi wajah dan tidak bisa lagi dikoreksi dengan derma filler saja. Jadi membutuhkan modalitas lain, yaitu benang yang lebih invasif. Jadi kalau kita lihat, hal penting yang harus diperhatikan, derajat keparahan kulit itu hanya boleh kekenduran ringan sampai sedang. Dokter lihat di sebelah kiri di gambar itu pasien yang kiri tidak kendur atau tidak kendur sama sekali, masih kencang. Itu bukan pasien yang ideal. Demikian pula yang paling kanan. Paling kanan itu pipinya kendur cukup berat. Berarti ini juga tidak cocok untuk pasien diberikan siluet soft. Kalau kita lihat gambar yang bawah, kualitas kulit juga perlu diperhatikan. Kulit tidak boleh terlalu tipis seperti di sebelah kanan, dan juga tidak boleh terlalu tebal. Harus memiliki ketebalan yang ideal. Jadi pasien yang ideal tentu masih memiliki proyeksi tulang wajah yang kuat. Jangan lakukan pada pasien dengan resorpsi tulang yang sudah cukup parah. Kemudian lakukan pada ketebalan kulit yang cukup, jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Kelenturannya tidak terlalu parah. Boleh pipinya kendor, tapi jangan terlalu parah, karena kalau parah membutuhkan benang yang sangat banyak dan tentunya tidak akan maksimal. Pasien yang ideal umumnya sudah mulai timbul garis senyum, marionette line, nasolabial fold. Kemudian sudah terbentuk juga marionette line, garis marionette. Kemudian batas rahang bawahnya juga sudah tidak jelas, sudah timbul jowling. Kulitnya sudah kendur. Dan ada kebutuhan untuk mereposisi wajah yang tidak bisa lagi dikoreksi dengan filler saja. Perhatian, tidak untuk pasien dengan kulit tipis atau jaringan parut berlebihan, karena area keriput yang berlebihan serta memiliki kontraindikasi tidak ideal untuk pemasangan siluet soft. Nah, ada
sekarang kita sebut laxity score. Jadi silhouette soft laxity score atau skala kekenduran kulit. Skala kekenduran kulit ini penting untuk menilai apakah pasien ideal atau tidak untuk dipasang silhouette soft. Skala ini dibagi menjadi 4, mulai dari entry level, ringan, sedang, dan berat. Silhouette soft hanya bagus disarankan pada entry level, hanya pada level ringan dan sedang saja. Tidak untuk entry level ataupun berat. Ini gambarnya, dokter bisa perhatikan ada 4 skala dari atas sampai ke bawah. Yang paling atas entry levelnya adalah entry level atau baseline, yang kedua adalah mild, yang ketiga adalah moderate, yang keempat paling bawah adalah yang berat. Dokter harus perhatikan silhouette soft ideal hanya untuk yang mild dan moderate laxity. Sudah mulai timbul misalnya garis senyum, kemudian sudah mulai timbul marionette line, sudah mulai terbentuk jowling di daerah rahang, tapi tidak parah. Kalau yang severe seperti yang paling bawah sudah tidak ideal lagi untuk dipasang silhouette soft. Persiapan, hapus seluruh make up sebelum pemasangan benang. Jangan lupa foto. Kemudian bersihkan kulit wajah. Biasanya saya memberikan antiseptik dua jenis. Yang pertama dengan iodium, betadine. Yang kedua saya lakukan dengan chlorhexidine atau alkohol. Ini yang membedakan dengan pemasangan benang lain, yaitu dokter harus menandai terlebih dahulu posisi kon yang terakhir. Jadi misalnya kita mau memasang atau menarik nasolabial dengan 8 kon misalnya, kita harus menentukan bahwa kon yang terakhir itu tidak melebihi garis nasolabial. Karena kalau dipasang kon terakhirnya melebihi dari garis nasolabial, malah akan timbul dimpling lebih parah. Setelah ditentukan posisi terakhir kon, tentukan vektor yang terbaik, yang maksimal. Baru setelah itu kita berikan penggaris untuk menentukan entry point sama exit point. Nanti saya akan tunjukkan penggaris khusus untuk menentukan entry dan exit point. Anestesi yang disarankan adalah lidocaine plus epinefrin. Lakukan penyuntikan 0,2 tiap titik. Siapkan meja steril, karena ini double needle, selalu dokter harus gunakan sarung tangan steril. Siapkan duk steril. Semua harus steril karena benang itu harus kita letakkan di atas lapangan yang steril juga. Ketika kita membuka kemasan, kencangkan dulu benang supaya setiap simpulnya siap dipakai. Bersihkan kulit lagi, kemudian mulai kerjakan dengan duk steril. Sekarang saya jelaskan mengenai protokol pemasangan. Gunakan panjang benang dan jumlah kon yang sesuai. Karena seperti saya katakan, dengan makin banyaknya kon yang tersedia, maka daya tarik juga akan makin kuat. Jumlah benang juga menentukan terjadinya untuk menurunkan resiko slip. Kalau pipi, misalnya pipi seluas ini hanya ditarik dengan 1 benang, tentu akan meningkatkan resiko slip atau migrasi. Jadi biasanya untuk pipi, itu kita sarankan minimal 3 pasang. Minimal 3 pasang. Kalau pasien punya cukup uang, biasanya kita anjurkan sampai 5 pasang. Jadi untuk 3 sampai 5 pasang pada area pipi, tergantung budget dari yang dimiliki oleh pasien. Kemudian ini yang penting, karena dulu semua dokter mengajarkan pola formasi U dan V. Studi terbaru menunjukkan bahwa pola atau formasi U dan V mengurangi kemampuan kon untuk mereposisi atau menarik jaringan, mengurangi tarikan, dan menimbulkan
terjadinya migrasi serta meningkatkan resiko terjadinya dimpling. Saya berikan 2 studi klinis untuk membahas masalah ini. Jadi 2018 dilakukan konsensus untuk seluruh expert di dunia untuk penggunaan benang lifting untuk mereposisi dan untuk facial recontouring. Jadi konsensus ini dibentuk disepakati 2018. Kemudian paper yang kedua dirilis 1 bulan sesudahnya. Ini untuk memperkuat bahwa benang siluet soft itu paling memiliki kekuatan optimal apabila dipasang dengan vektor garis lurus atau kita sebut straight line vector planning. Saya jelaskan sedikit. Jadi siluet soft atau siluet installif di Amerika disebut itu di-approve oleh FDA 2015. Sejak 2015, dokter-dokter di sana melakukan penelitian sampai 2018 kepada lebih dari 500 pasien untuk melihat efektivitas pemasangan siluet soft dengan metode vektor garis lurus. Tidak menggunakan U atau V lagi, tetapi straight line atau garis lurus. Studi ini dilakukan selama 3 tahun, dan ternyata dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efek samping kurang dari 5% pasien, dan hasil reposisi atau recontouring terbukti lebih dari 24 bulan. Ada beberapa hal yang penting dicatat pada summary, yaitu penempatan benang pada posisi atau pola melengkung seperti U atau V itu membuat daya tariknya berkurang. Akibatnya daya tariknya kurang kuat, termasuk dimpling dan permukaan yang rata itu akan lebih banyak. Karena itu kami tidak menyarankan penggunaan siluet soft dengan formasi U atau V. Nah, ini kalau berdasarkan penelitian, berdasarkan fisika, ketika daya tarik itu berada pada sudut 90 derajat perpendikular, maka kekuatan tarik akan maksimal, berbeda dengan sudut yang di sebelah kanan 45 derajat. Kekuatan itu hanya sepertiga dari kekuatan tarik perpendikular atau 90 derajat. Karena itu sebabnya kita tidak sarankan lagi V atau U formasi. Karena penelitian ini memberikan hasil yang signifikan dengan pemasangan garis lurus. Kita lihat di sebelah kiri, ini yang banyak terjadi sebelumnya dilakukan dengan pemasangan yang 45 derajat misalnya, atau dengan U atau dan V formasi, itu vektornya kurang maksimal daya tariknya. Tapi kalau kita lihat dengan vektor 90 derajat, maka atau vektor garis lurus, maka daya tariknya jauh lebih kuat. Ini gambaran aplikasi pada pasien. Jadi benang harus ditempatkan 90 derajat lurus, tegak lurus dari marionette line yang akan ditarik. Ini mau menarik marionette line. Kemudian ini ada beberapa contoh kasus. Wanita 50 tahun dipasang 3 pasang benang. Jadi 2 untuk mid face, 1 untuk lower face dengan metode garis lurus dengan linear atau straight line. Kita lihat di C itu 24 bulan setelah pemasangan, ternyata masih lebih bagus dibandingkan sebelum pemasangan 3 pasang benang. Demikian pula pemasangan pada area leher harus dilakukan dengan tegak lurus 90 derajat.
sehingga memberikan kekuatan daya tarik yang maksimal. Ini juga sama untuk mid face, dipasang 3 benang yang lurus, umumnya menggunakan 8 kon. Nah, ini penggaris khusus untuk menandai entry point dan exit point. Saya jelaskan, dokter bisa lihat di sini misalnya untuk moderate. Moderate ini ada 2 bagian. Bagian putih ini disebut dengan anchoring side. Anchoring side ini harus dipasang, diletakkan di area pelipis. Anchoring. Sementara untuk yang biru itu repositioning, itu harus ditaruh di bagian bawah. Sekali lagi saya katakan, untuk menarik, mereposisi jaringan, letakkan kon yang paling akhir terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau menarik jawline, itu repositioning area, posisi of final cone, itu yang paling kiri, dokter tempatkan position of the. Oke. Jadi ini position of final cone ditempatkan di lapisan lemak yang turun. Kemudian setelah itu dokter pasang penggaris untuk menentukan entry point, ini entry point-nya. Kemudian tentukan exit area, yaitu di area anchoring, yaitu di daerah temporal. Ini 1 cm dari kon yang terakhir. Penggaris ini akan kita bagikan untuk semua dokter ketika memesan produk. Jadi jangan khawatir, kita akan bagikan ke semua dokter yang memesan untuk memudahkan pengukuran supaya lebih presisi. Next. Ya. Jadi ini tahapannya. Yang pertama kita harus tentukan dulu misalnya untuk nasolabial. Untuk nasolabial kita harus tentukan area mana yang akan kita tarik, area jowl mana yang akan kita tarik. Kemudian kita tandai dengan marking. Misalnya untuk nasolabial, pasien punya 2 benang, tandai di bagian atas dan bawah. Kemudian untuk jowl misalnya dia punya benang 1, cukup tandai di bawah 1 misalnya. Kemudian pilih vektor yang paling maksimal, tegak lurus, 90 derajat. Vektor ini tarik ke atas, kemudian baru setelah itu kita mengukur menggunakan penggaris yang kita sediakan. Itu untuk menentukan entry point dan exit point. Teknik pemasangan seperti ini, lobangi titik masuk dengan jarum 18G. Kemudian kedalamannya itu sudah diberi tanda. Jadi kalau dokter lihat ini benangnya ada penandanya sekitar 5 mili. Ketika benang sudah masuk, kalau berada tepat di lapisan subkutan, itu pasien tidak akan kesakitan. Dorong sampai habis, sampai ke exit point, kemudian benang yang satunya masukkan di lubang yang sama. Ingat, harus perhatikan, masukkan benang pada lubang yang sama. Kalau dokter tidak memasukkan pada lubang yang sama, terjadi dimpling. Dimpling sebetulnya terjadi karena kesalahan teknik. Karena seringkali lapisan yang masuk dan tidak sama antara benang yang pertama dan benang yang kedua. Jadi pastikan kedua benang yang ke kanan dan ke kiri itu berada pada lapisan yang sama, yaitu di subkutan. Setelah itu kita tarik dan ratakan. Tekan, kemudian setelah benang atau konnya tertanam semua di bagian di bawah kulit, baru kita gunting. Perawatan setelah tindakan, perhatikan 1-2 hari pasien diminta untuk kompres dengan es karena cukup sakit. Kalau pasien nggak tahan, boleh diberikan anti nyeri, misalnya seperti paracetamol atau analgetik lain yang lebih keras. Jangan berikan NSAID karena menekan proses peradangan. Tidur telentang 3-5 hari karena kalau miring pasti tentu akan mengganggu dan merubah formasi dari benang. Cuci muka boleh, tapi jangan dipijat selama 5 hari pertama. Cukup diusap saja. Hindari pemakaian make up selama 24 jam pertama. Hindari matahari, sauna, gym yang cukup berat.
hindari operasi gigi supaya tidak ada manipulasi di area wajah. Dan yang penting adalah hindari perawatan pemijatan pada wajah itu 4 minggu. Misalnya facial, tunda dulu 4 minggu setelah pemasangan benang. Keamanan Silhouette Soft sudah memiliki profil keamanan yang cukup banyak karena produk ini sudah diluncurkan 70 negara lebih dari 310 prosedur. Efek samping biasanya minimal dan tidak berbeda dengan benang lainnya. Itu umumnya bisa terjadi infeksi kalau kurang higienis, kemudian ada bengkak, nyeri, hematom, memar, dan dimpling. Yang paling sering dimpling ini terjadi seperti saya bilang karena dokter memasukkan tidak pada lapisan yang sama. Ini adalah efek samping yang terjadi dalam sepanjang tahun 2021 sampai ya sepanjang 1 tahun terakhir itu cuma 4/1000%, sementara yang efek samping ringan itu 25.000%. Jadi sangat kecil sekali. Komplikasi, kontraindikasi yang harus dihindari, sepsis, kemudian hipersensitif, pasien hamil menyusui, ada riwayat autoimun atau sedang aktif autoimun, tentu jangan diberikan. Kemudian hindari menempatkan benang terlalu dangkal. Itu sebabnya kenapa di ujung benang itu dipasang penanda. Kalau sudah 5 mili baru kita rubah arah. Penempatan yang terlalu dalam juga menyentuh otot itu akan sakit pasiennya. Jadi kalau pasien kesakitan, itu tandanya kemungkinan kita terlalu superficial atau terlalu dalam. Untuk mencegah komplikasi, hindari formasi V atau U dan gunakan jumlah kon yang sesuai. Gunakan penggaris supaya lebih presisi. Ini efek samping, saya pikir biasa. Saya nggak akan bahas terlalu panjang. Bisa terjadi misalnya temporal paralysis kalau dokter terlalu banyak memberikan lokal anestesi. Bisa terjadi dimpling, hematom, asimetri. Ini sangat tergantung pada teknik pemasangan sebetulnya. Dimpling tadi saya katakan kalau penempatan benang tidak sama, tidak pada satu lapis. Misalnya jarum yang kiri ada di subkutan, tapi jarum yang kanan ada di lapisan yang lebih superficial. Itu pasti akan menyebabkan dimpling. Kemudian bisa terjadi nodules atau benjolan kalau dokter umumnya masang benangnya terlalu superficial. Kemudian rasa nyeri umumnya terjadi 1 minggu setelah pemasangan karena tentu trauma jaringan. Bengkak bisa terjadi 1 minggu setelah trauma jaringan, kemudian hematom. Nah, kalau terjadi hematom tentu boleh diberikan arnika misalnya, atau paling gampang trombofob. Kalau bisa pasien dianjurkan untuk menghindari NSAID karena menekan proses peradangan. Hindari juga vitamin E, omega 3, dan memar perlu dikompres dengan es dan kompresi. Ada studi lain yang cukup menarik, memar juga bisa dibantu dengan konsumsi nanas. Jadi pasien disuruh makan nanas yang banyak, karena ternyata nanas itu mengandung bromelain yang memecah gumpalan darah. Demikian akhir dari presentasi saya. Sebelum saya akhiri, ini ada satu informasi penting. Dokter bisa scan, dokter bisa arahkan handphone, kamera handphone ke barcode ini, QR code ini untuk mengakses aplikasi Sinclair College. Kenapa? Karena di aplikasi Sinclair College ini banyak sekali berisi video-video teknik pemasangan Silhouette Soft ataupun produk-produk Sinclair lainnya. Jadi dokter bisa scan atau bisa cari di Play Store aplikasi namanya My eCollege. Silakan login, download. Caranya seperti ini. Kalau dokter sudah install aplikasinya, dokter akan menemukan di bawah, di bagian bawah itu gambar seperti wisudawan. Klik di situ akan keluar video library.
Video library ini akan berisi berbagai macam video, tidak hanya untuk Silhouette Soft, tapi juga produk-produk lain dari Sinclair seperti fillernya Perfecta, kemudian kolagen stimulatornya Elance yang akan di-launch dalam waktu dekat. Ketika klik video library akan muncul seperti ini, kemudian klik lagi video library. Pastikan ketika dokter membuka aplikasi ini harus mengaktifkan VPN. Karena kalau VPN tidak diaktifkan, videonya tidak akan berfungsi. Jadi download juga aplikasi Turbo VPN. Setelah itu akan masuk ke sini video library, kemudian Silhouette Soft video ini ada berbagai macam, mulai dari teknik marking, kemudian pemasangan pada pipi, pemasangan pada eyebrow, dan tips untuk memaksimalkan hasil. Demikian presentasi dari saya. Saya tidak akan bicara mengenai teknik injeksi sekali lagi karena teknik injeksi dan studi kasus akan dibahas pada webinar berikut 18 Januari oleh Dr. Luciana Hendrawan. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Terima kasih. Baik, Dr. Jonathan, terima kasih atas presentasinya, sangat menarik ya, dan sangat insightful mengenai Silhouette Soft. Nah, di sini kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak antusiasmenya dari dokter-dokter. Boleh yang ingin bertanya boleh langsung di kolom Q&A. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Dr. Orlen Sompotan. Hai dok, menurut pengalaman saya, dulu saya pakai Silhouette Soft sering sekali putus dan ada beberapa kasus menjadi granuloma. Apa hal ini sudah diperbaiki? Thanks in advance. Silakan Dr. Jonathan untuk jawab. Baik, saya mendengar terima kasih Dr. Orlen. Saya mendengar keluhan ini tentu bukan cuma dari Dr. Orlen, banyak sekali dokter yang mengeluhkan hal yang sama. Saya sudah sampaikan ke pihak Sinclair juga. Tentu memang ada beberapa alasan kenapa 2018 dan sebelumnya itu banyak pengalaman yang kurang baik dengan benang ini sebelumnya. Nomor satu, karena ada beberapa batch yang memang secara material cacat produksi pada saat itu. Yang kedua adalah penyimpanan. Seperti saya katakan tadi, penyimpanan harus dilakukan pada suhu di bawah 27 derajat. Sementara di Indonesia semua kota di atas 27 derajat. Yang ketiga adalah kelembaban. Itu tidak diperhatikan dan sebetulnya penting buat kota-kota di Indonesia karena kelembaban di Indonesia di atas 70%. Ini yang sebetulnya tidak masalah untuk negara-negara di luar, tapi ini menjadi masalah penting untuk Indonesia. Karena itu penyimpanan menjadi faktor penting untuk mempertahankan keutuhan dari benang, terutama PLLA. Karena itu saya sangat anjurkan benang terutama harus disimpan dalam kulkas. Kita sangat memperhatikan cold chain-nya. Jadi kalau dokter lihat mulai dari pengiriman sampai di gudang kita itu semua kita simpan dalam cold chain yang bagus di bawah 25 derajat. Ketika pengantaran juga kita lakukan dengan cold chain. Dan pastikan ketika dokter menerima produk itu langsung masuk dalam kulkas, jangan di freezer. Semoga menjawab pertanyaan Dr. Orlen. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua ada Dr. Chandrawati. Dr. Chandrawati bertanya,
Untuk material KON sendiri, apakah mix PLLA dan PLGA ataukah PLGA saja, Dok? Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, untuk benangnya hanya PLLA. Satu. Untuk KON-nya itu ada dua. 82%-nya PLLA, 18%-nya PLGA, polylactic glycolic acid. Karena campuran, mereka sebut PLGA, polylactic dan glycolic acid. Itu yang bisa saya sampaikan. Kenapa harus dicampur? Kenapa tidak PLLA semua, seperti saya sampaikan? Kenapa mereka perlu mencampurkan glycolic acid? Karena ketika proses pembentukan KON, glycolic acid itu lebih mudah dicetak daripada polylactic acid. Akibatnya mereka mencampurkan 18% dari glycolic acid untuk membuat moldingnya lebih mudah sebetulnya. Itu tujuannya. Terima kasih. Oke, kita langsung ke pertanyaan lanjutan dari Dr. Chandrawati. Untuk material PLGE-nya sendiri didegradasi setelah berapa lama, Dok? Ya, ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik karena saya ibaratkan begini, PLGA memang betul didegradasi lebih cepat dibandingkan PLLA. Tetapi studi tadi saya sampaikan pada minggu ke-52 atau 1 tahun, PLGA pada KON yang cuma 18% itu sudah didegradasi hampir semuanya. Tetapi harap diingat, glycolic acid-nya itu hanya 18%. Sementara 82%-nya juga mengandung PLLA. Jadi ibaratnya pohon Natal, seperti pohon Natal begini, tadinya seperti ini, ketika setelah 1 tahun glycolic acid-nya hancur, itu berkurang sedikit, 18% berkurang. Tapi ini tidak mempengaruhi dari kemampuan untuk merangsang atau memproduksi kolagen. Jadi sebetulnya tidak ada isu. Tadi kenapa dibentuk PLGA? Karena untuk memudahkan moldingnya KON. Tapi itu tidak menyebabkan kekhawatiran bahwa produksi kolagennya menjadi berkurang. Karena glycolic acid-nya hanya 18% saja. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Fani Imanuddin. Dr. Fani bertanya, untuk ketahanan di dalam kulit siluet soft ini, apakah jika diresorpsi seiring waktu dan kemudian putus di dalam bisa mempengaruhi tampilannya, atau apakah dapat membuat granulasi di dalam kulit? Seperti saya sampaikan bahwa benang ini sebetulnya sangat aman. Yang pertama, diterima oleh tubuh, bioavailability-nya sangat tinggi, biocompatible, tidak menyebabkan reaksi atau peradangan jaringan, tidak menyebabkan reaksi penolakan jaringan, biocompatible. Yang kedua, biodegradable, dapat dihancurkan secara sempurna, dan yang ketiga, bioresorbable, artinya dapat diserap secara sempurna. Itu sebabnya ketika berakhirnya periode 24 bulan lebih, semua komponen PLLA dan PLGA itu akan dihancurkan sempurna menjadi CO2 dan H2O. Sejauh ini tidak pernah dilaporkan terjadinya granuloma atau kekhawatiran lainnya, karena seperti saya sampaikan, efek samping selalu dilaporkan, dan yang paling sering terjadi hanya efek samping yang seperti saya sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dr. Lydia dari Palu ya. Malam, Dok, mau tanya, varian baru ini tetap harus ada proses pembukaan KON tidak, Dok, seperti yang sebelumnya? Terima kasih. Saya kurang jelas yang dimaksud dengan pembukaan KON apa ya. Yang pasti begitu kita buka dari kemasan, tentu kita harus tarik dulu supaya antar KON tidak saling melintir. Jadi kita tarik agak kuat dulu sampai posisi KON jarang berjauhan. Baru setelah itu kita siap pasang. Prosesnya sama dengan yang lain. Apakah itu yang dimaksudkan? Saya kurang jelas.
Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari Dr. Liana Susanti. Apa ada alasan khusus siluet soft dibuat dengan USP kecil, padahal semakin kecil bukankah lebih cepat terdegradasi dan lebih mudah putus? Nah, ini yang menarik karena sekali lagi ketahanan sesuatu benang tidak ditentukan dari size. USP size siluet soft itu menarik, kecil sekali 30, jarumnya juga kecil 23G, tapi durasinya panjang 24 bulan karena materialnya adalah PLLA. Nah, di sini menariknya kenapa benang ini menjadi premium, karena trauma jaringannya jadi minimal karena benang dan jarumnya kecil, tapi dengan material PLLA dia bisa bertahan 24 bulan lebih. Nah, ini yang menarik dan kenapa harganya juga premium dibandingkan benang-benang yang beredar saat ini. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Pipim Bayasari. Dok, untuk jeda pengulangan treatment berapa lama? Terima kasih Dr. Pipim. Biasanya seperti studi klinis yang tadi saya sampaikan, setelah 52 minggu, kita akan lihat bahwa daya tarik sudah berkurang karena kon sudah didegradasi sebagian. PLGA-nya sudah didegradasi meskipun 82% masih ada. Tapi pada tahun pertama daya tarik benang sudah mulai berkurang. Pada saat itu setelah 1 tahun dokter sudah bisa memikirkan untuk pemasangan kembali atau touch up 1 tahun. Tapi perlu diingat bahwa proses perangsangan kolagennya itu akan terus berlanjut sampai dengan 24 bulan. Ada studi lain menunjukkan kalau dokter tahu bahwa ini kan bahan sama dengan PLLA cair. Studi lain menunjukkan dengan 3 pasang benang siluet soft itu efeknya setara dengan 1 vial PLLA cair. Jadi misalnya dokter pasang 3 di sini, dokter pasang 3 di sini, itu sama dengan dokter menyuntikkan 2 vial PLLA cair di wajah pasien, dan itu mengencangkan kolagen. Jadi sebetulnya kalau sudah dipasang 3 di kanan, 3 di kiri, nggak perlu lagi pemasangan atau penyuntikan PLLA cair. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Jonathan. Ini ada pertanyaan dari Dr. Maria Angelina. Selamat malam dok, bagaimana bila terjadi dimpling di area tarikannya? Pada benang bab, baik molding atau cutting dapat dirilis bila dimpling atau tarikan terlalu kuat. Lalu bagaimana dengan siluet soft? Kemudian berapa lama jarak interval penggunaan siluet soft dengan energy based device seperti ultrasound atau RF? Terima kasih. Ya, dimpling. Sekali lagi, selalu kalau kita ngomong double needle, ketakutan utama adalah dimpling. Sekali lagi saya harus jelaskan, dimpling sebetulnya tidak tergantung dari material, tetapi lebih kepada kesalahan teknik. Saya bilang kalau seandainya kita menempatkan jarum kanan dan kiri pada lapisan yang sama, pada lapisan subkutan, tidak akan terjadi dimpling sebetulnya. Dimpling seringkali terjadi ketika kita menempatkan jarum di sini subkutan, jarum yang lain terlalu superficial atau terlalu deep. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang penyuntikan lokal anestesi yang terlalu banyak, lidokain, PHKin terlalu banyak, itu juga kadang-kadang membuat layer jadi tidak sama. Dan itu saya sarankan jangan terlalu banyak nyuntik PHKin, cukup 0,2 per titik, karena itu dapat menyebabkan dimpling. Kalau seandainya terjadi dimpling, apa yang harus dilakukan? Sebetulnya kalau dimplingnya tidak parah, itu dalam 1 minggu siluet soft akan hilang dimplingnya. Saya baru dipasang minggu lalu, sekarang sudah hilang semua dimplingnya. Nanti bulan depan Dr. Lucy akan kasih tunjuk hasilnya sama teknik pemasangannya. Minggu lalu saya dipasang hari Senin, ini hari Rabu, saya sudah tidak merasakan efek samping apapun.
Kalau seandainya dimplingnya parah sekali setelah 2 minggu atau 3 minggu, biasanya kita selalu sarankan sabar dulu 2 minggu. Kalau lewat dari 2 minggu atau 3 minggu dimplingnya masih parah, kita perlu rilis. Rilisnya dengan cara gunakan jarum tumpul dengan size 23G atau 21G. Bagian yang tumpul, usahakan tumpul. Biasanya saya gunakan jarum siluet soft di bagian yang belakangnya, yang tumpul. Itu saya masukkan ke lubang masuk, kemudian kita lakukan subsisi 360 derajat untuk melepaskan antara epidermis atau kulit, lapisan kulit dengan konnya biasanya. Itu yang harus kita lakukan kalau seandainya di atas 2 minggu. Tapi kalau teknik pemasangannya salah, misalnya terlalu superficial, terutama pada eyebrow, itu seringkali pemasangan terlalu superficial, kemudian konnya nongol, rasanya harus dieksisi, dikeluarkan. Sekali lagi, bukan tergantung material atau merek benang, tapi sangat tergantung dari teknik pemasangan. Karena itu mulai bulan depan, Januari, kita menyediakan pelatihan. Dokter bisa hubungi perwakilan kita di kota-kota dokter untuk pelatihan menggunakan siluet soft yang benar. Nggak ribet seperti benang lain sebetulnya, tapi cukup ikut sekali hands-on harusnya udah bisa. Oke. Kita lanjut, pertanyaannya cukup banyak ya. Terima kasih atas antusiasnya, Dok. Ini dari Dr. Jessica Lee. Malam, Dok, mengapa yang severe laxity malah tidak menjadi indikasi untuk thread dari siluet soft? Terima kasih. Terima kasih. Untuk severe laxity sebetulnya tentu modalitasnya harus beberapa, tidak cukup lagi dengan menggunakan thread lift. Meskipun pakai benang siluet soft mau 5 pasang atau 6 pasang, kalau sudah terlalu berat mungkin tidak bisa. Kadang-kadang perlu kita gunakan kombinasi dengan energy based device, misalnya wool therapy misalnya, kemudian benang. Tadi saya belum menjawab kapan pakainya. Kemudian kalau sudah terlalu parah tentu harus dipikirkan juga misalnya facelift. Tadi saya menjawab pertanyaan dokter sebelumnya, kapan energy based device harus dilakukan. Sebetulnya studi klinis menunjukkan bahwa PLLA untuk material PLLA ini tahan terhadap panas. 180 derajat itu baru lumer. Karena itu sebetulnya dokter bisa mengerjakan energy based device setelah pemasangan benang, tidak usah khawatir. Tapi sekali lagi, karena ada manipulasi di area wajah, tadi saya sampaikan, sebaiknya manipulasi pada area wajah itu dikerjakan setelah 4 minggu. Supaya mencegah migrasi benang atau benangnya slip atau lepas. Jadi energy based device sebetulnya cukup aman, tapi yang menjadi masalah adalah manipulasi pada area wajah dikhawatirkan menyebabkan bergesernya benang atau migrasi. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Maria Angelina, bila tadi disebutkan PLGA sudah habis dalam 52 minggu, berarti kekuatan fat repositioning-nya akan kalah dibandingkan dengan burst molding atau cutting type bahan PLLA atau PCL, Dok? Apakah betul seperti itu? Sebetulnya kita harus jujur bahwa PCL itu memiliki kekuatan yang lebih pendek dibandingkan PLLA. Ya, pabrik kadang-kadang mengklaim panjang. Misalnya ada benang PLACL sekarang yang digunakan itu mengklaim katanya bisa sampai 15-18 bulan. Tapi sebetulnya harap diingat bahwa kon itu 82%, konnya siluet 82%, PLLA yang bertahan sampai 24 bulan. Jadi sebetulnya secara umum PLLA itu lebih panjang dibandingkan dengan PCL, apalagi dengan PDO. Terima kasih. Oke. Karena waktunya sudah terbatas, saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi. Nah, ini dari Dr. Chandra Dewi. Dok, izin bertanya, kenapa tidak disarankan pada pasien autoimun? Terima kasih.
Sekali lagi perlu diingat bahwa untuk perangsangan kolagen diperlukan respon imun yang baik pada tubuh kita. Kalau respon imunnya tidak baik, maka produksi kolagen fibroblast itu tentu akan terganggu. Itu sebabnya kenapa kita tidak anjurkan penggunaan benang pada pasien dengan riwayat atau penderita aktif autoimun. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir sekaligus penutup, ini dari Dr. Lily Ho, mungkin juga yang sudah ditanya-tanya oleh dokter lain. Jadi siluet soft yang beredar sekarang 4 kon, 8 kon, dan 12 kon. Kapan barangnya ready? Mungkin Dr. Jonathan bisa menjawab dong. Ya, ada 4 varian, 8, 12, 12 short, dan 16. Saya sampaikan, best sellernya 8 sama 12 yang short. Kalau dokter mau beli, cukup beli itu. Kapan barangnya ready? Saya harap minggu depan kita sudah bisa edarkan, paling lambat akhir bulan Desember. Saya sih sebetulnya saya nguber klinik-klinik kan sekarang lagi promosi akhir tahun nih. Jadi saya akan usahakan mulai minggu depan itu sudah beredar. Jadi kalau dokter mau kasih PO sama tim kita udah boleh dari sekarang. Barangnya akan dikirim minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Jonathan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sebagai penutup, saya akan membacakan summary dari webinar kali ini. Pertama, siluet soft merupakan benang premium made in USA, sudah FDA approved dengan teknologi kon dan tersedia dalam 4 varian, yaitu 8 kon, 12 kon, 16 kon, dan yang terbaru 12 kon short. Siluet soft ini hanya tersedia dalam bentuk double needle. Kemudian dari yang baru adalah varian 12 kon short, memiliki panjang aktif yang lebih pendek sehingga lebih efektif untuk wajah Asia yang mungil, kemudian jarak kon yang lebih rapat sehingga daya cengkram lebih kuat dan meminimalisir resiko dimpling. Untuk bahan, siluet soft ini terdiri dari 2 bagian, benang dari bahan PLLA dan kon dari PLGA, dengan durasi ketahanan hingga 24 bulan. Kemudian yang terakhir dan menjadi catatan penting, penyimpanan menjadi hal yang penting untuk siluet soft. Jadi benang siluet soft ini harus disimpan di kulkas. Kemudian Skincare Indonesia sendiri memastikan penyimpanan dan pengantaran sampai ke dokter dengan sistem cold chain yang baik. Demikian summary webinar kali ini. Terima kasih atas antusiasme dari dokter-dokter sekalian. Saya juga menginfokan lagi untuk next event kami, bisa ditampilkan, adalah webinar berikutnya di tanggal 18 Januari 2023 dengan speaker Dr. Luciana Hendrawan dengan topik siluet soft injection technique. Jadi yang lebih lengkap lagi nanti di webinar berikutnya, jangan lupa untuk join untuk dokter-dokter sekalian. Kemudian kami juga ada promo menarik dari siluet soft, yaitu buy 5 get 1 free, jadi beli 5 dapat gratis 1. Nah, untuk harga produk dan informasi lebih lanjut, dokter-dokter bisa menghubungi perwakilan kami, para produk spesialis kami di area dokter masing-masing. Kemudian untuk training yang juga menjadi pertanyaan dari beberapa dokter, kapan training programnya ini akan berjalan, seperti yang tadi disampaikan Dr. Jonathan, akan dimulai di bulan Januari 2023. Dokter sudah bisa mulai daftar ke para produk spesialis di area masing-masing atau bisa menghubungi Sinclair Indonesia di Instagram Sinclair_Indonesia. Baik, terima kasih. Selain itu, mohon untuk mengisi survei kepuasan webinar ini. Linknya sudah di-share di chat box, atau juga akan dikirim ke email dokter masing-masing, dan juga akan langsung terhubung ke link survei ketika dokter menutup Zoom ini. Oke, sekian webinar kali ini. Terima kasih dokter atas partisipasinya. Selamat malam dan sampai jumpa di webinar Sinclair berikutnya. Terima kasih.